Shalom. Waktu saya mendoakan buat hari ini, Tuhan berbicara dengan yang namanya trilogi sebenarnya. Saya nggak tahu, tapi saya mencoba mencerna, saya coba mencari, saya coba membuat sesuatu yang gambaran ini mungkin yang bisa dicerna oleh Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Saya beri judulnya seperti ini Bapak Ibu. Boleh ditampilkan PPT-nya? Siapa yang di sini di tempat ini yang seringkali Bapak Ibu di tempat ini yang sering mengalami delay dalam hidupnya? Boleh angkat tangan? Atau saudara orang-orang yang luar biasa nggak pernah delay, janji Tuhan dalam hidupmu selalu on time. Engkau minta sesuatu sama Tuhan, janji Tuhan tuh nggak pernah delay dalam hidupmu. Bahkan Abraham harus menunggu 25 tahun seperti tadi yang Pak Leo bilang, sampai 25 tahun waktu dia dijanjikan anak oleh yang namanya Allah Bapa, dan hari itu 25 tahun kemudian baru dia mendapatkan anak tersebut. Tapi seringkali janji Tuhan dalam hidupmu terdelay. Apa yang membuat waktu janji Tuhan dalam hidupmu terdelay? Engkau marah, kecewa, sakit hati, lari dari panggilan, pindah rumah, pindah agama, pindah apapun sebutkanlah, nggak ikut Yesus-Yesusan lah. Pindah gereja, dari satu gereja, mungkin dari satu tempat persekutuan kau pindah, dan kau mencari apa? Kenyamanan dalam hidupmu. Kau mencari apa? Kau mencari air yang bisa menyenangkan, bisa memuaskan hatimu. Tapi saya lihat di sini, kalau Bapak Ibu lihat di sini pun Tuhan janji Tuhan terdelay itu karena apa? Karena kitanya nggak berani kok. Seringkali yang membuat janji Tuhan delay dalam hidup kita apa? Diri kita sendiri. Engkau malas melangkah, saya malas melangkah, Bapak Ibu di tempat ini malas melangkah. Janji Tuhan tuh kadang nggak kelihatan Bapak Ibu. Janji Tuhan tuh dalam hidup kita kadang nggak ada paket yang komplit. Seperti saudara memesan makanan di suatu restoran, nggak ada. Saudara hanya melihat dari satu sisi, mungkin saudara bisa hanya melihat dari satu template yang kelihatannya nggak meyakinkan. Itu janji Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih judul yang seperti ini Bapak Ibu, tolong PPT-nya. Tapi saudara tahu nggak? Mungkin jembatannya nggak kelihatan. Mungkin janji Tuhannya nggak kelihatan secara secara penuh buat Bapak Ibu saudara di tempat ini. Tiba-tiba Tuhan kasih 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Boleh ini kebacain karena bahasa Inggris saya agak sedikit bagus. Boleh nih Kak? First Peter 2 verse 9 until 10. But you are the ones chosen by God, chosen for the high calling of priestly work, chosen to be a holy people, God's instruments to do His work and speak out for Him, to tell others of the night and day difference He made for you, from nothing to be something, from rejected to be accepted. Oke. Ini terjemahan The Message. Boleh artinya? Saya kurang lebih artinya seperti ini Bapak Ibu. Next selanjutnya seperti ini. Dibilang seperti, kamu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dipilih untuk panggilan tertinggi dari pekerjaan apa? Keimaman. Dipilih untuk menjadi orang apa? Yang kudus. Alat Tuhan untuk melakukan apa? Pekerjaannya, dan berbicara untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk memberitahukan kepada yang lain perbedaan malam dan siang yang Dia buat untukmu, dari yang tidak ada menjadi sesuatu. Garis bawain, saya bold di sini, dari yang ditolak menjadi apa? Saudara yakin panggilan saudara imam-imam di tempat ini? Halo? Tapi kok banyak wanita-wanita di sini ya? Halo Bapak Ibu. Saya mau bilang gini, dengarkan. Ini ayat keren banget. Saya waktu baca ini, dari yang ditolak menjadi diterima. Siapa yang di sini hidupmu pernah ditolak berkali-kali? Engkau menyukai wanita, engkau menyukai pria, 16 kali engkau menembak wanita itu, 17 kali engkau ditolak. Siapa yang pernah melakukan itu? Yesus ditolak berkali-kali loh. Di tempat Dia melakukan mukjizat, di tempat Dia melakukan hal-hal yang ajaib, di tempat Dia melakukan supranatural, di tempat yang sama Yesus ditolak. Ditolak. Tapi saya waktu baca ini, ya Tuhan ya, dari yang ditolak menjadi terima. Saudara, kalau saudara mengetuk pintu, mengetuk setiap jiwa-jiwa, tapi baru hari pertama engkau ditolak, engkau sudah bilang, Tuhan, gak ada Tuhan-Tuhanan lagi.
Waktu sakitmu, kau sudah berdoa berkali-kali dan engkau tidak disembuhkan. Mungkin kau seperti wanita 14 tahun pendarahan hari itu. Dan kau berkali-kali datang ke Tuhan, Tuhan tolongi aku, Tuhan tolongi aku, Tuhan tolongi aku. Dan berkali-kali mungkin kau ditolak hari itu. Apakah kau pernah tetap masih datang dan datang di hadapan Tuhan? Saya ini orang yang minder Bapak Ibu. Apalagi kalau udah ngomongin keuangan, saya orang yang paling belakang. Karena mental saya dulu miskin. Saya lahir di keluarga yang hari itu keluarga saya cukup. Papa saya punya truk hari itu, punya angkutan. Saya ingat banget sampai umur 5 tahun, saya baby sisternya keluarga saya satu orang satu Bapak Ibu. Kakak saya satu, adik saya satu, saya satu. Tapi tiba-tiba karena sesuatu hal, tiba-tiba habis hari itu. Dan hati saya hancur-hancuran. Kalau udah ngomongin keuangan, ngomongin duit, saya orang yang paling belakang, paling minder. Dan seringkali Tuhan terus berurusan dengan itu. Dan kalau saudara berpikir saudara ujiannya sama Bapak Ibu, cuman skalanya aja yang berbeda kok. Skalanya yang berbeda. Hari itu kalau Bapak Ibu lihat di videonya itu, langkah pertamanya seperti apa? Langkah pertama saudara seperti apa? Engkau mau nggak? Mungkin kau terjatuh, tapi dibilang apa? Engkau nggak mati kan? Saudara nggak mati kan sampai hari ini? Saudara komplit kan hari ini kan? Telinga saudara komplit kan? Tangan saudara komplit kan? Dan hari ini Tuhan sampai tetap Ebenezer, sampai hari ini tetap menjagai saudara. Tapi saya mau bilang gini, dengar, Tuhan memilih Bapak Ibu di tempat ini untuk menggenapi setiap panggilannya dalam saudara. Saudara ngerti gak? Ada hal-hal yang harusnya tertolak, harusnya saudara yang membuat itu menjadi sesuatu yang diterima oleh Tuhan. Saya mencoba mencari triologinya, keimamatan seperti apa. Kalau Bapak Ibu pernah baca dalam kitab, ada namanya keimamatan Harun. Itu keimamatan yang terpilih. Nanti imamatan Lewi, ada namanya nanti keimamatan yang namanya Yesus Kristus yang Tuhan hari itu. Dia bukan Lewi loh, tapi Tuhan pilih dia. Dan keimamatan yang terakhir adalah keimamatan siapa? Saya dan saudara. Boleh next selanjutnya. PPT-nya saya cepat aja. Semua orang tahu lah, imam adalah perantara apa? Kekudusan antara Allah dan manusia. Ngomongin imam, Pak, aduh panggilan saya imam, saya nggak kudus-kudus banget Pak. Tiap hari saya berantem gitu kan, ngomong gitu kan. Aduh, gua nggak bisa jadi imam. Pak, boleh nggak ganti panggilan? Maaf saudara, ini panggilan yang dahsyat loh. Panggilan dahsyat. Engkaulah adalah imamat yang rajani. Saya mau bilang gini, enggak, mungkin di Alkitab dicatat mempelai, iya panggilan. Tentara, saya nggak mau berani ngomong ya. Tapi seringkali saudara ini imamat yang rajani. Dibilang gini, iman menjadi perantara kekudusan antara Allah dan manusia. Kalau saudaranya nggak kudus, berarti saudara nggak bisa jadi perantara. Maafkan saya keras di sini. Kita nggak bisa jadi perantara. Nggak ada pesan Tuhan yang bisa nyampe kepada kita. Nggak ada hadirat Tuhan yang bisa nyampe ke kita kalau kita bisa mengalirkan sesuatu kepada orang lain. Kalau hari itu Tuhan pakai hidup saya, pakai hidup saudara hari itu, maafkan saya, seringkali Tuhan dengan tanda kutip, maafkan saya, Tuhan memperalat saya dan saudara. Tapi ayat selanjutnya di Matius berkata, "Enyalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." That's it. Selesai di situ. Nggak bisa. Kita imam. Saudara imam. Imamat yang rajani. Next selanjutnya. Nggak usah muka saya. Tadi aja. Dibilang seperti ini. Jika tidak kudus, maka tidak dapat melihat Allah. Hidup sesuai hukum dan perjanjian Allah. Saya suka dengan kata ini. Kalau saudara tahu, nanti kita next selanjutnya deh. Next slide selanjutnya. Saya buka pertama dengan yang namanya imam itu sebuah kelompok. Sama-sama katakan, imam itu sebuah kelompok yang dikhususkan untuk bangsa dan umat yang. Jadi gini loh saudara, tadi di awal dibilang gini, kita ini dipilih. Sama-sama katakan, saudara dipilih, saya dipilih. Waktu imam itu ada sebuah kelompok yang dikhususkan untuk bangsa atau umat yang khusus. Saudara paham sampai sini? Saudara dikhususkan, nggak main-main Bapak Ibu. Saudara dikhususkan. Kalau saudara dikhususkan, gini loh saudara, kalau saudara dikhususkan, saudara tuh orang yang apa ya? Bukan yang sembarangan harusnya. Mungkin hari ini pengenalan kau cetek, tapi minggu depan pengenalanmu harus bertambah dong. Oke? Pengenalanmu minggu depan harus bertambah lagi, selanjutnya
makin bertambah dan makin bertambah. Bukannya stay di tempatmu, dipotong saudara hari itu. Dan saya buka dengan satu yang namanya keimamatan. Boleh? Next selanjutnya dia bilang gini. Ini semua orang tahu lah. Saya dengan cepat ya. Keimamatan Lewi. Dari 12 suku ada satu suku yang dikhususkan untuk menjadi imam. Pertanyaannya kenapa bukan 12 sukunya, Pak? Berarti ada satu yang dipilih. Ada satu yang diprioritaskan dari satu suku itu. Yang namanya adalah dari 12 suku, dari Yehuda, dari Ruben, dari siapapun juga. Dan hari itu dipilih Tuhan adalah menjadi imam adalah suku Lewi. Bilangan 8 ayat 19 kata gini. Aku akan menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai apa? Pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel supaya orang Israel jangan kena tulah mereka mendekat ke tempat kudus jabatan imam. Saudara, kalau saudara berkata hari ini saudara adalah jabatan imam, maaf, suatu kepangkatan, maka engkau punya tanggung jawab, saudara. Yang namanya pangkat, saudara nggak bisa main-main lagi di sana. Berarti saya harus pindah panggilan. Semua panggilan punya metode, punya problem, punya tingkat kekudusan, punya tingkat kesulitannya berbeda, percayalah. Dan hari itu dibilang jabatan imam. Next selanjutnya. Ciri-cirinya saya catat. Ciri-cirinya pasti imam itu yang paling utama apa? Kekudusan. Dia yang langsung ketemu Tuhan kok. Pak, kalau saya nggak kudus gimana? Ya minta Tuhan kuduskan. Tadi seperti Pak Leo bilang, dibilang gini, Imamat 19:8 ya, dipilih, dikhususkan tadi yang saya bilang dari 12 suku. Melakukan apa? Mengadakan perdamaian. Di situ ada ayatnya. Dan aku akan menyerahkan orang Lewi di tengah. Next tadi kita udah baca. Selanjutnya, ciri selanjutnya. Boleh next slide. Next slide. Tengok ya, ciri keimamatan selanjutnya. Imam besar selalu membawa korban persembahan. Ini ciri keimamatan Lewi hari itu, kalau Bapak Ibu tahu. Dan dalam satu kali setahun diulang, ada pengulangan hari itu dilakukan terus menerus sampai nanti ada namanya keimamatan yang diperbaharui, dilakukan terus menerus. Makanya sepupu kita melakukan yang sama, Bapak Ibu. Saudara pernah dapat daging setiap tahun? Ini melakukan yang sama. Dia mengerjakan yang sama. Karena mereka berpikir apa? Lewi. Hari itu saya bilang gini, dilakukan sekali setahun, diulang, ada pengulangan, terus ada pengulangan. Dan selanjutnya bilang gini, iman umatnya, nih iman saya nih kalau saya gini ya, iman umatnya diserahkan kepada seorang siapa? Imam besar. Makanya dalam hari raya Yom Kippur, imam besar itu datang kepada ruang maha kudus. Pertanyaannya, apakah Tuhan gak hadir di halaman? Apakah Tuhan gak hadir di ruang kudus? Apakah Tuhan gak harus hadir di ruang maha kudus? Enggak. Berarti ada sesuatu yang harus engkau bayar di situ. Kita udah pernah bahas itu. Dibilang seperti itu. Jadi iman umatnya, iman bangsa Israel hari itu ditaruhkan kepada imamnya, imam besarnya ditaruhkan hari itu. Dan seringkali ini kita kok yang sering lakukan. Kita seringkali menaruhkan iman kita kepada apa? Kepada pembicara. Benar gak sih? Kita seringkali menaruhkan iman kita nih, kepercayaan kita kepada siapa? Kepada para imam pemuji dan penyembah. Siapa yang sering melakukan itu? Saya, Pak. Contoh kayak gitu. Kok saudara kan gak bakalan ngomong lah, gak bakalan percaya. Seringkali kau melakukan itu kok. Padahal saudara apa? Karena saudara berpikir saya imam. Saudara gak pernah mengambil yang namanya sisi dewasa dari seorang yang namanya imam. Dan kau selalu mempercayakan, udahlah Bapak aja, silakan monggo. Udah Pak Samuel aja, silakan monggo. Dari sisi keminderan mungkin, dari sisi apapun mungkin. Dan seringkali kita melakukan itu dan menempatkan itu. Saya catat sebenarnya iman umatnya ditaruh kepada seorang iman besar, percaya kepada yang ditunjuk Allah hari itu. Kenapa ditunjuk Allah? Dan ini yang kerennya sih bilang, ada hukum-hukum Tuhan hari itu. Waktu imam dipilih Tuhan, berarti ada hukum Tuhan di situ.
seringkali umatnya, saya catat seperti ini, ada masa yang selanjutnya nanti kita catat. Ada masa kerja. Kalau saudara kalau saudara breakdown tentang keimamatan Lewi, ada masa kerja hari itu. Imam Lewi itu saya catat di Bilangan 8 ayat 24 sampai 25 berkata gini. Inilah yang berlaku bagi apa? Orang Lewi. Setiap orang yang berumur berapa? Yang 25 tahun boleh angkat tangannya. Mukanya muka di atas ini dewasa semua ini. Luar biasa ini. Umur 25 tahun ke atas wajib apa? Bertugas hari itu. Pak, tapi hari ini kok saya lihat anak-anak muda bisa melayani Tuhan. Itu kan Imam Lewi zaman dulu. Makanya perlu upgrade. Dan seringkali gini loh, kalau saudara, makanya saya bilang gini, Tuhan itu seringkali mengulang. Waktu yang diulang gak tuntas, Tuhan akan mengulang lagi. Dan kalau saudara tahu, bahasa Tuhan seringkali sama dengan bahasa setan. Apa yang penting bagi Tuhan dilakukan setan kok. Tuhan lakukan ini, diikuti nama Tuhan. Ya, orang dia di sebelah kanannya Bapa hari itu. Dia tahu caranya. Saudara pernah lihat waktu saudara mungkin pernah lihat gini, sebuah gereja pecah dan memecahkan diri dan mengotonomikan diri, tiba-tiba gereja yang kecil ini tetap mengikuti cara tetap gereja yang awalnya. Benar nggak sih? Seringkali seperti itu nggak? Gayanya sama nggak? Sama. Percis nggak? Percis. Tapi diomongin nggak? Diomongin, gerejaku yang dulu kayak gini. Lakuan yang dilakuin apa? Sama, Bapak Ibu saudara. Kenapa? Karena berjalannya bareng. Karena melakukannya bareng. Mengerjakannya bareng. Bayangin, malaikat yang namanya Lucifer, seorang maestro musik yang membawa hadirat Tuhan hari itu, yang mengorkestra surgawi hari itu, dibuang Tuhan. Dan seringkali melakukan hal yang sama gak sama Tuhan? Sama, tipis makanya. Tipis saudara. Makin hari makin tipis. Next. Satu seperti ini. Belum, balik lagi. Dibilang seperti ini. Umur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur berapa? Jika dia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari apa? Yang berumur 50 tahun angkat tangannya. Boleh angkat tangannya? Baru banyak yang angkat tangan ya. Engkau dibebaskan kalau engkau masih ada di perjanjian lama hari itu. Gak boleh khotbah hari ini. Gak boleh khotbah hari ini. Mau khotbah, gue udah umur 50 tahun. Gak boleh, silakan yang lebih muda. Itu keimamatan Lewi hari itu Bapak Ibu. Engkau dibebas tugaskan hari itu. Dan keimamatan Lewi boleh tampilkan aja. Next. Dibilang seperti ini Bapak Ibu. Kalau keimamatan Lewi, next. Hari itu ada hukum Tuhan. Oke, ada hukum Tuhan, ada bangsa Israel, umat Israel. Hari itu hukumnya gini, menjaga kekudusan. Hari itu hukumnya apa? Gagal melakukan hukum Tuhan, atau yang sering kali disebut hukum namanya hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, hormati orang tuamu, jangan mengingini istri sesamamu, gitu kan. Itu semua hukumnya. Dan hari itu rata-rata semua hukumnya dilanggar oleh yang namanya umat Tuhan hari itu. Dikasih hukum dilanggar hari itu. Siapa yang di sini yang sering kali melanggar hukum? Ada lampu merah tiba-tiba nggak ada yang lihat. Oke, jalan. Benar nggak? Saya aja, ibu kudus semua di sini. Holy. Sering kali itu lakukan yang sama kok. Tapi kalau ada yang lihat, kita nggak berani. Tapi kalau nggak ada yang lihat, kita melakukannya. Padahal mata Tuhan tertuju kepada setiap saudara. Kamu. Mata Tuhan selalu tertuju. Matanya nggak kemana-mana. Dia bilang gini, gagal menjaga kudusan, gagal melakukan hukum Tuhan. Makanya hari itu ada namanya imam besar, bawa korban penebusan dosa. Next, selanjutnya korban. Kenapa harus bawa korban? Saya catat seperti ini. Bangsa Israel, umat yang diselamatkan karena ada penghakiman. Mau gak mau saudara, waktu saudara masuk ke namanya ruang maha kudus, itu ruang penghakiman Bapak Ibu.
Saudara percaya nggak itu ruang penghakiman? Itu ruang penghakiman. Kalau imamnya nggak apa ya, nggak expert, nggak cocok jadi imam besar hari itu, tewas dia hari itu. Seketika hari itu mati hari itu. Saudara pikir itu bukan penghakiman? Itu penghakiman paling mengerikan di muka bumi ini. Itu penghakiman paling mengerikan loh. Catat seperti ini, bangsa Israel, umat diselamatkan karena ada penghakiman yang dijatuhkan kepada korban yang harusnya menerima penghukuman. Umatnya harusnya menerima penghukuman, tapi Tuhan bilang bawa korban hari itu. Masuk ke dalam namanya ruang maha kudus. Biarkan imam besar itu masuk. Dibawa ditaruhkan, ditempatkan kepada yang namanya korban tersebut. Ini keimamatan yang pertama. Boleh next selanjutnya. Kita dengan cepat aja, karena kita udah lapar ya. Oke, Ibrani 5 ayat 1-3 berkata ini. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan hari itu. Imamnya juga penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri hari itu. Dirinya sendiri hari itu. Next, dengan cepat selanjutnya. Dan saya catat seperti ini, keimamatan yang selanjutnya. Perjanjian yang lama perlu diperbaharui, Bapak Ibu. Makanya perlu namanya perbaharui perjanjian. Itu seringkali Mahanaim kita ibu seringkali cekokin ini. Perbaharui perjanjianmu nak. Perbaharui lagi imanmu nak. Dan itu yang Yesus lakukan kok. Makanya ayatnya berkata begini, perjanjian yang lama perlu diperbaharui dengan perjanjian yang baru. Apakah perjanjian yang lama gagal? Enggak gagal. Tapi banyakkan yang kalah. Kalah saudara. Dan hari itu Ibrani 8 ayat 13 berkata begini, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi apa? Tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahan. Perlu diperbaharui. Imanmu perlu diperbaharui. Hatimu perlu diperbaharui. Cintamu perlu diperbaharui. Passionmu perlu diperbaharui saudara. Saudara gak cukup duduk di tempat ini tapi kok gak berfungsi atau dengan apapun juga. Waktu Tuhan bilang nyanyi, nyanyilah dengan yang benar. Waktu Tuhan bilang memuji, memujilah dengan yang benar. Waktu dibilang Tuhan angkat tangan, maka angkat tanganlah yang benar di hadapan Tuhan. Saudara imam, dari yang tertolak menjadi yang diterima. Bagaimana engkau bisa membawa orang yang tertolak menjadi diterima kalau saudaranya gak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Gak bisa saudara. 30 tahun yang lalu mungkin kau melakukan yang situ, tapi sekarang gak bisa. Kedewasaan saudara meningkat, kepercayaan saudara meningkat. Hari itu mungkin Sarah marah sama Abraham. Mana janji Tuhan dalam hidupmu? Udah enak-enak tinggal di Ur Kasdim, tapi hari ini aku gak dapetin apa-apa. Mana janji Tuhan? Katanya dari perutku akan lahir yang namanya anak perjanjian. Gak punya iman lagi sampai dikasih Hagar hari itu. Seringkali kita melakukan yang sama kok. Tapi ada satu titik ketika dia memperbaharui perjanjiannya. Dia memperbaharui perjanjiannya, dan janji Tuhan itu tiba-tiba masuk dalam hidupnya. Saudara, kita nggak tahu momen terbaik Tuhan memperbaharui hidupmu di mana, nggak tahu. Jalannya sama, momennya sama. Tapi saya nggak tahu mungkin Tuhan mengubah hidupmu di titik mana, di tempat mana, di provinsi mana, di saat yang mana. Tapi seringkali kita kita nggak menularkan cinta, kita nggak mengeluarkan kepercayaan kita nggak memupuk iman kita di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, nah perbaharui lagi. Kalau nggak musnah. Mungkin kau nggak mati, iya, imanmu mati. Imanmu mati. Engkau hidup tapi selayaknya mati. Kenapa? Karena kita gak memperbaharui hati kita di hadapan Tuhan. Engkau gak memperbaharui imanmu di hadapan Tuhan. Sedangkan ada banyak orang yang mempertaruhkan dan menaruh kepercayaan, menaruh pengharapannya kepada saudara, imam-imam yang luar biasa di tempat ini. Halo, come on. Jangan pakai cara yang lama.
Maafkan, brand terbaik aja, handphone terbaik aja dia pakai cara yang sama hari ini, selesai Bapak Ibu. Yang depannya N itu, yang belakangnya A, yang tengah-tengahnya O, yang tengah-tengahnya K, I, A. Selesai hari ini. Habis hari ini. Saudara, I'm sorry, maafkan saya. Kita nggak bisa pakai cara yang lama. Perlu diperbaharui. Makanya engkau menghadap Tuhan setiap hari. Ngomongnya imam, ngomongnya penyembah, ngomongnya cinta Tuhan. Tapi kitanya nggak melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Letih, capek. Bukannya minum dan memperbarui. Jangan sampai engkau musnah, jangan sampai hatimu mati, jangan sampai cintamu mati karena engkau gak memperbarui perjanjianmu di hadapan Tuhan. Next, selanjutnya, keimamatan yang kedua. Hari itu ada namanya Yesus Kristus yang disebut. Dan hari itu saya catat seperti ini. Ini bukan orang Lewi. So kenapa dia jadi imam? Saudara pernah pertanyakan itu? Atau saudara gak mempertanyakan itu? Orang Lewi. Mungkin kau berpikir gini, saya gak masuk hitungan Pak. Saya kan imam yang cuman gak tahu panggilan saya di mana. Sorry, maafkan saya. Hati-hati dengan tingkah lakumu seperti itu. Ini anak Allah yang maha tinggi, bukan dari suku Lewi. Tepatnya dia dari suku Yehuda. Dibilang seperti ini, Ibrani 7 ayat 14, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari mana? Dari mana? Suku Yehuda. Dan mengenal suku itu, dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang apa? Imam. Dari suku Yehuda gak pernah dipilih untuk menjadi seorang imam. Yehuda itu lebih terkenal apa? Menjadi apa? Raja. Tapi saudara, tadi seperti saya buka dengan kata gini, imamat yang rajani. Makanya dikatakan seperti ini, imamat yang rajani. Ini panggilan yang luar biasa Bapak Ibu. Apakah Tuhan sengaja hari itu? Enggak, Tuhan enggak sengaja. Apakah Bapak sengaja hari itu? Enggak. Bapak enggak sengaja. Harus ada imamat yang rajani. Hari itu dari suku Yehuda. Suku Yehuda adalah suku dari apa? Raja Daud. Ini suku yang benar-benar hari itu dipercayakan Tuhan untuk menjadi raja hari itu. Saudara pikir Tuhan itu nggak pernah ngomongin tentang angka? Dia paling tepat dengan angka. Dia paling tepat dengan waktu. Dia paling tepat dengan namanya momen. Dia paling tepat dengan namanya kesempatan. Di saat itu masuk, maka itu terjadi. Tapi seringkali kita nggak tahu momen, kita nggak tahu waktu, kita nggak tahu kairos, dan tiba-tiba itu lewat aja. Dibilang gini, makanya dipilih dia ini adalah imamat yang rajani. Dibilang seperti ini, ayat selanjutnya begini, saya catat seperti ini. Menjadi imam menurut peraturan Melkisedek. Saudara tahu Melkisedek? Imam besar agung. Ini jauh di belakang apa ya? Di belakang 12 suku, sebelum 12 suku ada. Bahkan ini orang yang bertemu dengan Abraham, yang hari itu Abraham mempersembahkan 1/10 dari apa yang diterima. Saudara nanti bisa baca di rumah. Kalau kita baca nanti jam 3 kelar. Jam 3 kurang 5 nanti kelar. Melkisedek hari itu. Selanjutnya berkata gini. Next, saya berkata ini. Ibrani 7 ayat 15 sampai 17 berkata ini. Dan hal itu jauh lebih nyata jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara apa? Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi apa? Kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Peraturan dari Melkisedek, sang imam besar hari itu. Ada yang bilang ini gambaran tentang Tuhan, gambaran tentang Allah. Ya, sebutkanlah. Tapi hari itu Yesus, hari itu dia masuk menjadi imam dari mana? Dari cara hari itu, cara ini. Next, selanjutnya. Next slide. Keimamatan Yesus Kristus imam, dan dia bukan cuma imam hari itu. Kalau di Lewi, imam besarnya bawa korban hari itu. Tapi hari itu Yesus, dia sebagai imam, tapi dia sebagai korban. Dia sebagai korban yang harus mati buat saya dan saudara, yang harus mati buat anakmu, buat istrimu, buat suamimu. Dia harus mati untuk itu. Dan ayat 7, Ibrani 7 ayat 27 berkata gini, yang tidak seperti imam-imam apa besar lain.
Setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya hari itu yang di perjanjian lama. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk apa? Selamanya. Ulangi, satu kali untuk apa? Selamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Makanya sampai hari ini kita nggak mempersembahkan korban setiap tahun. Saudara, kalau sebagai imam saudara nggak ngerti ini, bahaya. Yang saudara makan dagingnya aja, terima kasih diberkati gitu kan. Cukup sekali. Cirinya apa yang selanjutnya? Korban hanya sekali untuk selamanya. Ayatnya Ibrani 9 ayat 25 sampai 26. Saya catat. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya. Yesus gak usah berulang-ulang mempersembahkan dirinya. Sebagaimana imam besar setiap tahun, imam besar dari suku Lewi, ke tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita. Bayangin, Yesusnya harus hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi untuk saudara. Dan menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Cukup sekali dan untuk selamanya. Makanya gini loh, saudara kalau ngerti ini, saudara berdoanya beda. Saudara kalau ngerti, saudara waktu mendoakan suamimu kok berbeda. Engkau gak perlu minta bantuan. Pak pendeta tolongin dong, doakan suami saya. Udah ada Yesus yang mati buat saudara. Saudara punya akses yang sama. Bapak ibu punya punya cara yang sama, punya jalan yang sama. Dan saya catat seperti ini, next, punya jalan yang sama untuk ketemu yang namanya Tuhan. Dan saya catat seperti ini, di dalam keimamatan Yesus, keimamatan menurut Melkisedek, tidak ada masa kerja. Yesus sekali mati dan itu terus menerus. Jadi gak usah bilang lagi, gua capek pak, main musik tuh capek, khotbah tuh capek, datang ibadah tuh capek. Maafkan saya, waktu Yesus mati buat saudara, gak ada masa kerja yang yang selesai. Kapanpun saudara dipanggil, di momen apapun saudara dibutuhkan, di saat apapun bangsamu, pemimpinmu sebutkanlah, engkau harus hadir di sana. Engkau harus hadir di sana. Engkau harus hadir di sana. Simpel apa sih? Doakanlah mungkin. Jangan jadi imam yang cuek, Bapak Ibu, yang nggak mengerjakan apa-apa. Ya udahlah, yang lain aja. Berfungsilah di sana. Kita ini bukan cuman ngumpulin kuota. No, nggak bisa saudara. Saudara nggak bisa cuman ngumpulin kuota untuk hadir di tempat ini. Mungkin di tempatmu, mungkin di keluargamu, dimanapun engkau ada. Dibilang catat seperti ini, sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dan Mazmur 110 ayat 4 berkata begini, Tuhan telah bersumpah, dia tidak akan mesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Seringkali Tuhan tuh ngulang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena hati kita bebal. Karena saudara seringkali gak percaya. Karena saudara perlu dimotivasi terus. Saudara perlu ditarik terus. Sampai tadi seperti klipnya, untuk masuk aja ini gak berani. Emang jembatannya gak dilihat jembatannya. Emang saudara pikir Abraham disuruh ke Gunung Moria dilihat? Enggak. Untung Saranya bukan orang Batak. Kalau hari itu Saranya orang Batak, udah baku hantam hari itu. Saya percaya Abrahamnya diam-diam. Ishak, ya Pi, Ishak, sini. Kenapa? Ayo pergi. Kemana Pi? Ke Gunung Moria. Ya udah, gue lapor Inang dulu ya Pi. Gak usah lapor Inang, nanti jambak-jambakan papi sama mamimu. Kalau orang Batak, bahasa saya, dia pergi diam-diam. Saudara, kalau saudara hari itu Abraham bilang, kamu mau ngapain ke Moria?
mau persembahan Ishak. Gila lu, bapak gak tahu diri lu. Ya gak sih? Tuhan ngomongnya keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut. Hitung tuh pasir, katanya. Anak pertama aja mau dibunuh. Dasar suami gak tahu diri lo, brengsek lo mungkin. Pukul-pukulan hari itu. Saudara belum pernah lihat orang Batak pukul-pukulan kan? Piring hari itu pecah mungkin. Untungnya Abraham orang Ibrani. Untungnya. Tapi bukan itu Bapak Ibu. Saya mau bilang gini ya, Tuhan telah bersumpah dan Dia tidak akan menyesal. Gak ada masa kerja buat kita. Mau saudara 25 tahun, saudara 27 tahun, saudara 50 tahun, engkau 58 tahun, saudara 60 tahun, bahkan 100 tahun. Jadilah berfungsi di tempatmu hari ini. Jadilah berfungsi. Amin. Next, selanjutnya berkata begini. Dan iman, trilogi iman yang ketiga saya catat seperti ini. Kita adalah iman. Imam. Sama-sama katakan, saya adalah imam. Saya imamat yang rajani. Saya catat seperti ini. Tidak perlu bawa domba untuk disembelih. Nih bayangin ya, kalau kita masih pakai cara yang lama. Saudara di lantai 1, saudara bawa domba, kambing setiap hari. Banyak darah di situ loh. Amis. Di perjanjian baru, di perjanjian lama maaf ya, wanita haid aja nggak boleh masuk, ibadahnya diulang Bapak Ibu. Sekarang saudara streaming pakai celana pendek segini, wow, Indomie rebus, haleluya Tuhan, sampai dengerin khotbah. Kalau hari itu saudara ada di perjanjian lama, mati saudara. Wanita pendaran nggak boleh masuk. Saudara pernah berpikir kayak gini nggak? Atau saudara baca firmannya, biasa. Pernah ngupas gak sampai seperti gitu ya? Iya ya Tuhan ya, ngeri hidup saya ya. Dengerin khotbah sambil angkat kaki. Mah, bikin dulu kopi. Kopi. Dengerin tuh khotbah. Gak sih, kadang seperti gak sih? Lu wanita hari itu haid gak boleh masuk, gak boleh nyembah hari. Saya bilang gini, tidak perlu domba untuk disembelih. Seperti Lewi dan seperti Yesus hari itu yang harus mempersembahkan dirinya di kayu salib. Lebih simpel gak? Lebih simpel. Bahasa saya ini, Tuhan gak pernah selesai dengan keimamatan Lewi. Kelihatannya gagal, iya mungkin gagal. Dengan Yesus dan selakirnya dengan kita. Saudara tuh imam-imam Tuhan. Imamat yang rajani. Berlakulah, bersikaplah dengan baik dan dengan tepat. Jabatan saudara imam. Selanjutnya begini, di hari ini tidak perlu mediator lagi. Yang kalau saudara gak perlu mediator apa? Maafkan saya, saudara gak dewasa. Pak, saya mau ke provinsi tapi saya takut untuk khotbah. Pak, saya ke provinsi tapi saya gak takut nih ketemu ibu-ibu. Gimana ya Pak? Saudara perlu mediator. Maafkan saya, saudara masih anak. Yang perlu bantuan orang lain, perlu bantuan orang lain. Dan Yesus berkata, aduh nak, sekian puluh tahun kau kenal aku. Tidak perlu perantara mediator di sini. Saudara, saya seperti ini, kita bisa masuk ke tata kasih karunia-Nya kapanpun, momen dimanapun. Seperti saya catat tadi, kalau perempuannya lagi haid nggak bisa masuk. Tapi sekarang, saudara mau makan Indomie kek, saudara bawa minuman kayak di tempat ini, cuman bersikaplah dengan yang baik dan yang benar. Hari itu kita bisa masuk ke tata kasih karunia-Nya Tuhan kapanpun, dimanapun, mau di motor, mau di mobil, mau di rumahmu hari itu, mau baru engkau berantem dengan istrimu kek, mau engkau baru berantem dengan suamimu kek, Tuhan gak pernah nolak saudara. Tinggal engkau men-set hatimu, men-set hidupmu hari itu. Mungkin kau berkata, saya bawa bangsa saya hari ini Tuhan, saya bawa kota saya hari ini Tuhan,
Saya bawa keluarga saya hari ini Tuhan, suami saya yang lagi pergi kerja cari nafkah. Mungkin Kau berkata, kapanpun, dimanapun, momen apapun Kau bisa masuk di sana. Dan saya tutup dengan ayat ini, Roma 12 ayat 1, yang membedakan dari Lewi dari Yesus Kristus menurut kepercayaan Melkisedek. Dia bilang gini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan apa? Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tuhan gak perlu persembahan yang mati lagi untuk naik sebagai asap, sebagai harum wangi-wangian di hadapannya. Dia butuh apa? Tubuh saudara. Beretikalah dengan baik di sana. Bersikaplah dengan baik di sana. Dibilang seperti ini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan apa? Yang hidup, karena yang hidup itu Tuhan sukai. Dia nggak butuh saudara duduk di sini diam dan engkau nggak punya apa ya? Nggak punya soul, nggak punya apa ya? Nggak punya kehidupan dan hanya menyanyi haleluya. Nggak. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini imam zaman now. Persembahkanlah tubuhmu, tingkahmu, gayamu. Waktu pujian itu dinaikkan, bersikaplah. Mungkin kau diingatkan Tuhan anakmu yang lagi kuliah di mana, doakan dia. Tiba-tiba terjadi sidang ilahi di sana, ada tiba-tiba yang tadinya dia mau dijahatin sama orang, tiba-tiba hari itu tidak terjadi. Bersikaplah sebagai imam hari itu. Bertindaklah sebagai imam hari itu. Next, selanjutnya. Next. Kesimpulan saya seperti ini. Saudara, dari keimamatan Harun, keimamatan Lewi, Yesus Kristus Tuhan sampai hari ini, cuman bagi saya 3 hal yang gak pernah berubah. 3 hal yang gak pernah berubah. Dibilang seperti ini, jadilah apa? Kudus, sebab Bapamu kudus. Bahasa saya gini loh, Tuhan itu kudus. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat. Pak, tapi saya bisa melihat Tuhan. Ya gak tahu, mungkin kau dianugerahi. Tapi firman Tuhan bilang ini gak pernah berubah, jadilah kudus. Dan yang kedua adalah bawa korban dan persembahan. Dan hari ini Tuhan menuntut persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Saya catat seperti ini, iman kepada imamnya. Apa imanmu hari ini? Kepada Yesus Kristus Tuhan, bahwa hari ini dia sudah mati di kayu salib untuk dosamu. Tubuhnya yang terpecah untuk menyembuhkan setiap sakitmu. Apakah kau punya iman di sana? Darahnya yang tercurah untuk menyembuhkan setiap dosa-dosamu. Tapi seringkali kau minder dan berkata, aku manusia berdosa. Saya selalu catat 2 hal di muka bumi ini yang bikin orang bikin malu. 1, kekudusan. 1, tentang belas kasihan. Ini 2 hal ini yang buat seseorang itu berubah. Kalau ditanya, engkau kudus gak? Yang lain aja deh, aku belum layak. Benar gak sih? Seringkali gitu kan. Yang kedua apa? Belas kasihan. Dan yang ketiga sebenarnya cinta. Bikin orang tuh berubah, beda dari dirinya. Tiba-tiba ketawa di handphone. Tiba-tiba ketawa. Baru lihat chatnya aja udah ketawa. Itu yang membedakan orang. Tapi saya bilang catat seperti ini, setiap panggilan imam, para penyembah, imamat yang rajani, seringkali jemaat menaruh iman dan kepercayaannya kepada siapa? Imam hari itu. Untuk apa? Masuk dalam hadirat Tuhan. Yang lain duduk diam, udah dia aja. Yang lainnya udah teriak-teriak di depan, wow, sih, yang lain tetap tenang gitu kan. Dan kita bilang kita ini panggilannya imam. Maaf saudara, saya nggak nyentil, cuman dorong aja gitu ya. Mulai hari ini sikap kita berubah, amin. Besok Sabtu tiba-tiba imam-imam di tempat ini, udah beda nyanyinya, angkat tangannya udah beda, baru lagu pertama,
tiba-tiba hadirat Tuhan gitu kan, persembahan korban seperti di zaman Salomo. Tiba-tiba kita nggak perlu lagi yang namanya apa, asap-asapan. Tiba-tiba asapnya benar-benar turun dari surga. Ya nggak sih? Saudara ingin masuk supranatural seperti itu nggak sih? Dimulai dari mana? Dari imamnya. Saya dan saudara. Ini bukan buat saudara saja, tapi ini buat saya. Come on. Waktunya cara pandang kita berubah. Dan saya catat seperti itu. Tapi jangan lupa, umat Tuhan yang punya, kita ini umat Tuhan yang punya akses langsung kepada siapa? Bapa. Jadilah imam yang tidak bergantung kepada siapa? Seseorang. Berfungsilah di situ dan jadilah dewasa di situ. Bertindaklah seperti engkau mengenal Tuhanmu hari ini. Bertindaklah seperti engkau Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat terhadap dirimu hari ini. Sampai di video itu bilang gini, dia masuk ke langkah pertama. Langkah kedua mungkin mau jatuh, tapi dia waktu bilang, lu gak usah ragu, gua tetap ada di situ. Sampai hari ini nggak mati kan? Dipus lagi. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan langkah selanjutnya sampai dia finish strong di depan sana. Kemohon Bapak Ibu, ini waktunya. Tadi seperti Pak Leo bilang, ini waktu-waktu yang jahat. Ini waktu-waktu yang mengerikan. Ibu Iin bilang 15 tahun. 15 tahun bagi orang yang benar-benar menantikan itu lama. Tapi kalau saudara pakai untuk menikmati Tuhan, menikmati jiwa-jiwa, masuk dari satu tempat ke tempat yang lain, masuk dari satu kota ke kota yang lain, nikmati Tuhan, belajar dengan Tuhan di situ, nikmati ngalamin mujizat, masuk lagi, ngalamin mujizat lagi, masuk lagi, ngalamin mujizat lagi, masuk lagi, ngalamin mujizat, masuk lagi. Tiba-tiba engkau nggak tahu 15 tahun itu engkau pakai dengan apa? Dengan efisien di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar siang hari ini Tuhan, sekali lagi ada hati yang diubahkan. Ada hati yang mau menjadi dewasa dan mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, menempatkan Tuhan di posisi terbaik dalam hidup kami. Buat hari ini Tuhan, cara kami menyembah, cara kami melihat Tuhan, cara kami melihat setiap masalah, setiap problem, setiap tembok demi tembok, setiap dinding demi dinding di sana. Dan kami tahu percaya ada Tuhan di sana. Dan kami dapat menyelesaikan dan kami dapat menang menghadapinya Tuhan. Mari Tuhan, hamba berdoa biar imam-imammu di tempat ini Tuhan menjadi imam-imam yang berfungsi di tempat mereka masing-masing. Menjadi imam-imam yang terus dibawa naik dan mengenal hati Tuhan. Menjadi imam-imam yang mengerti bahkan lirikan matamu ya Tuhan. Bahkan ketika setan itu ingin mencuri, ingin menghancurkan setiap kota kami, mungkin keluarga kami itu mungkin Tuhan, tapi kami melihat lirikan Tuhan. Dan waktu kami berdiri di sana dan kami tahu ada rencananya yang gagal hari itu. Mari Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami sekali lagi Tuhan. Ajari hati kami, ajari pikiran kami sekali lagi. Ajari hidup kami sekali lagi Tuhan. Untuk kami berdiri dan kami berfungsi di tempat kami masing-masing. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat saat-saat kami boleh menyembah, melayani, melakukan setiap tugas pelayanan kami. Mari terus ajari kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.